Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, pada video kali ini kita akan membahas tentang motor servo. Motor servo bentuknya seperti ini, dan biasanya motor servo ini diaplikasikan di sistem robot atau untuk di kendali lain, misalnya pada pesawat aeromodeling yang remote control. Bisa juga dipakai di mobil RC, jadi motor ini biasanya digunakan untuk berbelok. Sebenarnya apa yang membedakan secara mendasar motor ini dibandingkan dengan motor DC ini? Nah, ini adalah motor DC yang umumnya kita lihat seperti ini. Sebenarnya kalau tegangan kedua motor ini, yaitu motor servo dengan motor DC biasa, sama-sama menggunakan tegangan DC atau arus arah. Tapi sedikit perbedaannya kalau kita lihat dari segi kabelnya dan catu dayanya. Motor biasa ini menggunakan dua kabel, jadi plus dan min. Dia hanya menggunakan polaritas seperti ini. Dan untuk membalik polaritas, tinggal membalik kabel untuk motor DC yang seperti ini. Kalau untuk yang motor servo, sedikit agak berbeda. Dia menggunakan 3 buah kabel. Di sini ada warnanya. Warna merah, ini adalah untuk tegangan positif. Karena di sini adalah 5 volt, maka kita nanti hubungkan ke positif 5 volt. Terus yang hitam atau coklat, ini adalah untuk tegangan negatif. Yang membedakannya adalah di satu kabel lagi. Inilah kabel yang digunakan untuk mengendalikan motor servo. Dia dalam bentuk pulsa, jadi dia berbentuk signal yang berbentuk pulsa gelombang kotak. Jadi signal inilah yang akan mengatur posisi motor servo. Terus kapan ya kita menggunakan motor DC biasa atau kita harus menggunakan motor servo? Tentunya ini kita sesuaikan dengan apa yang akan kita buat. Kalau motor DC seperti biasa, dia mutarnya secara kontinu. Jadi terus berputar. Nah, jadi pada suatu saat kalau kita membutuhkan putaran yang terus-menerus, maka kita cocok menggunakan motor DC biasa. Tetapi kalau motor servo, pergerakannya terbatas. Jadi motor servo ini hanya bisa bergerak posisi 0 derajat sampai posisi 180 derajat. Nah, inilah membedakannya. Jadi gerakan motor servo itu sangat terbatas sekali. Dia tidak bisa mutar secara terus-menerus 360 derajat. Jadi dia tidak bisa pergerakan di luar sudut itu. Nah, sehingga aplikasi untuk motor servo hanya terbatas. Jadi kalau kita ingin menggunakan motor servo adalah pada saat gerakan-gerakan yang akan kita gunakan itu adalah gerakan yang tidak terlalu banyak. Kalau memang kita membutuhkan suatu gerakan yang memang tidak terlalu banyak, maka cocok kita menggunakan motor servo. Misalnya di sistem robotik, kadangkala dia tidak perlu bergerak terlalu banyak. Misalnya hanya untuk menjepit suatu objek atau menggerakkan lengan, gerakannya kan terbatas. Sehingga dia tidak perlu motor yang berputar terus-menerus, seperti motor DC ini. Apalagi perbedaannya antara motor servo dan motor DC? Tentunya kalau motor DC seperti ini, torsinya biasanya terbatas, dan walaupun nanti motor DC ada yang torsinya lebih besar, misalnya menggunakan gearbox, ini juga menggunakan gearbox ya, sama-sama gearbox, tapi motor servo dia punya kelebihan untuk bisa mengunci posisi. Jadi pada saat posisinya kita ingin 0 derajat atau 90 derajat, di sini 90, atau mau 180, pada saat posisi itu dia bisa mengunci. Tapi kalau ini tidak mengunci. Nah, itu perbedaannya. Dan keuntungannya lagi, motor servo, dia bisa mengangkut beban yang berat. Seperti motor seperti ini, yaitu tipe MG996R. Ini mampu mengangkut beban 1 kilo pun sanggup. Ya. Jadi pada saat beban tersebut sekitar 1 kilo, ini masih bisa diangkat oleh motor servo. Nah, itulah secara singkat penjelasan perbedaan antara motor servo dengan motor DC biasa. Apa saja konstruksi yang ada di dalam motor servo? Di dalam motor servo ada beberapa bagian-bagian. Jadi di dalam motor servo ini terdapat juga motor DC biasa. Motor servo dilengkapi dengan gearbox. Jadi di sini ada roda-roda gigi yang bisa untuk menambah torsi dan juga menurunkan kecepatan motor listrik. Gearbox ada yang terbuat dari plastik dan ada juga yang terbuat dari
logam atau besi, sehingga kalau yang terbuat dari logam itu akan jauh lebih kuat ketimbang yang menggunakan plastik. Dan kehebatannya lagi di dalam motor servo, dia ada suatu sensor yang mendeteksi posisinya. Dalam hal ini sensor yang digunakan adalah potensiometer. Jadi pada saat dia berputar, potensiometer ini akan berubah nilainya, karena kita ketahui potensiometer ini adalah suatu hambatan yang nilainya bisa berubah-ubah sesuai dengan posisi putaran pada tuasnya. Perubahan nilai hambatan pada potensiometer ini akan berakibat juga perubahan pada tegangan yang keluar dari potensiometer. Nah, jadi perubahan pada gerakan tuas ini akan mempengaruhi juga gerakan pada potensiometer yang mengakibatkan suatu nilai tegangan yang bervariasi. Nah, nilai tegangan nanti akan dideteksi oleh suatu rangkaian kontrolnya. Jadi dengan demikian, motor servo ini merupakan sebuah motor DC yang dilengkapi dengan sistem umpan balik tertutup, di mana posisi rotornya akan diinformasikan kembali ke rangkaian kontrol yang ada di dalam motor servo. Nah, itulah keunggulan dari motor servo. Dia akan selalu mengkoreksi posisi pada aktuatornya ini. Apakah posisinya sudah benar atau tidak. Selalu di-feedbackkan ke rangkaian kontrolnya. Kalau memang belum tepat, dia akan memfeedbackkan sehingga sampai sudut yang tepat itu akan kita dapatkan. Yaitu mulai dari 0 derajat, 90, ini posisi tengahnya, bisa maksimum sampai 180 derajat. Untuk menggerakkan motor servo, kita harus menggunakan signal, yaitu berbentuk pulsa. Sebenarnya, pulsa yang akan menuju ke kabel ini mirip seperti sinyal gelombang PWM, Pulse Width Modulation. Hanya saja kalau PWM umumnya frekuensinya jauh lebih tinggi, tapi kalau untuk yang servo frekuensinya sekitar 50 Hz. Kalau yang PWM bisa nyampe 500 Hz frekuensinya. Kapan motor ini bisa berputar 0 derajat atau 45 derajat, 90, 135 atau bahkan sampai 180 derajat? Hal itu bisa dikontrol melalui kabel pada signal ini yang berbentuk pulsa tadi. Nanti waktu tertentu itu akan menentukan posisinya, sehingga nanti akan sinkron dengan posisi yang akan kita inginkan. Jadi kita hanya bermain di dalam signal pulse atau pulsa pada kabel motor servo. Sahabat-sahabat semua, saya akan memberikan suatu gambaran bentuk pulse, signal atau sinyal pulsa yang digunakan untuk mengendalikan posisi pada servo motor. Misalnya kita ingin menggerakkan servo dalam 0 derajat. Posisinya adalah seperti ini. Nah, pada posisi 0 derajat, kita lakukan siklus. Kita anggap kita mulai, di sini adalah 0 volt. 0 volt masih berjalan, kita anggap belum ada perubahan. Nah, setelah sekian detik, 0 volt berubah menjadi 5 volt. Di sini adalah 5 volt. Untuk mencapai 0 derajat, tegangan 5 volt itu harus dipertahankan selama 1 milidetik. Nah, jadi 5 volt akan selalu hidup selama 1 milidetik. Setelah 5 volt dipertahankan selama 1 milidetik, maka 5 volt ini kembali menjadi 0 volt. Jadi dia turun 0 volt. Setelah 0 volt, itu akan terus dipertahankan. Nah, siklus mempertahankan ini dalam satu periode membutuhkan waktu sekitar 20 milidetik, milisekon. Jadi proses ini akan dipertahankan selama 20 milidetik. Setelah 20 milidetik, maka tegangan harus berubah lagi menjadi 5 volt. Setelah 5 volt, 5 volt ini dipertahankan selama 1 milidetik lagi. 1 milidetik. Dan siklus ini selalu berulang-ulang. Selama siklus ini ada, maka posisi servo akan selalu mempertahankan di 0 derajat. Frekuensi ini sekitar 50 Hz. Beda sama PWM. PWM itu bisa sampai 500 Hz. Tapi kalau untuk yang servo motor,
dilakukan sekitar frekuensi 50 Hz. Nah, jadi seperti inilah bentuk kalau kita ingin posisinya 0 derajat. Bagaimana kalau misalnya kita ingin 90 derajat? Nah, misalnya di sini adalah 90 derajat. Nah, di sini kita mulai dari 0 volt. Setelah 0 volt, ini masih belum mulai, masih 0 volt. Kita berikan tegangan 5 volt. Di sini adalah 5 volt. Supaya dia posisinya 90 derajat, tegangan 5 volt harus kita pertahankan selama 1,5 mili detik. Jadi kita pertahankan selama 1,5 mili detik. Nah, bisa jadi seperti inilah ya. 1,5 mili detik. Jadi setelah 1,5 mili detik, itu kembali lagi ke 0, dan selama di 0 volt dipertahankan terus. Siklusnya sama, dia membutuhkan waktu sekitar 20 mili detik. Nah, setelah 20 mili detik, sinyal 1,5 milisekon ini, atau 1,5 mili detik, harus dikeluarkan lagi. Jadi kita ubah lagi menjadi tegangan 5 volt, pertahankan lagi selama 1,5 mili detik. Dan terus seperti ini dengan frekuensi yang sama. 0 volt, jadikan dia 5 volt. 5 volt tadi dipertahankan selama 1,5 mili detik. Setelah 1,5 mili detik tercapai, kembalikan lagi ke 0. Terus 0-nya ini dipertahankan hingga siklusnya total adalah 20 mili detik. Kalau sudah, maka tegangan 5 volt harus diberikan kembali selama 1,5 mili detik. Nah, kalau siklus ini dipertahankan terus-menerus, maka posisi 90 derajat akan tetap terus dipertahankan. Nah, bagaimana kalau ingin mengubah posisi ke maksimum? Maksimumnya adalah 180 derajat. Nah, kita mulai di sini adalah 0 volt. Anggap saja ini belum ada tegangan. Nah, setelah itu kita berikan tegangan 5 volt. Setelah 5 volt itu keluar, supaya dia bisa 180 derajat, tegangan positif ini harus dipertahankan selama 2 mili detik. Setelah 20 mili detik, terus, saya mohon maaf ini harusnya lebih panjang ya, ini juga harus lebih panjang, tapi karena ini untuk menyingkat saja, jadi seolah-olah pendek. Jadi siklus ini selama 20 mili detik. Setelah dia siklus ini sudah terjadi 20 mili detik dari ujung ini, kembalikan lagi tegangan dari 0 menuju ke 5 volt. Dan kita pertahankan selama 2 mili detik. Setelah 2 mili detik, kembalikan lagi ke 0 volt dan seterusnya. Jadi itulah prosesnya untuk memberikan suatu pulse atau signal yang berbentuk pulsa gelombang kotak pada motor servo. Sehingga posisinya, ini sebenarnya bukan 3 posisi, posisinya bisa berapa derajat saja, yang penting maksimum dia 180 derajat. Misalnya kita ingin 35 derajat, 45, atau 50, dan seterusnya, itu bisa kita atur. Yang penting, kita harus mengirim signal, mulai minimum adalah 1 milisekon, dan maksimum adalah 2 milisekon, atau 2 mili detik. Itulah bentuknya. Tentunya membuat sinyal seperti ini tidak akan bisa kita lakukan kalau menggunakan saklar manual. Jadi, untuk memunculkan sinyal tersebut, kita membutuhkan suatu alat elektronik, dan bisa kita gunakan, salah satunya adalah menggunakan Arduino. Nah, nanti Arduino akan kita program supaya bisa mengeluarkan signal berbentuk pulsa yang seperti ini. Sahabat-sahabat semua, sekarang kita akan praktik untuk mengendalikan motor servo. Dalam praktik ini, kita membutuhkan suatu microcontroller. Saya menggunakan Arduino. Fungsi daripada Arduino ini adalah untuk membangkitkan pulse signal untuk mengatur posisi motor servo.
Untuk melihat signal, saya menggunakan alat ukur listrik yaitu DSO osiloskop. Ini merupakan osiloskop mini yang bisa melihat bentuk sinyal atau gelombang listrik. Pembahasan untuk osiloskop ini ada di dalam video saya di channel Henry Kurniawan ini. Silakan sahabat bisa buka video tersebut. Di situ akan dijelaskan secara rinci bagaimana cara menggunakan osiloskop. Saya juga menyiapkan kabel, jumper, dan beberapa kabel sengaja saya buka supaya bisa kita hubungkan ke osiloskop. Sekarang kita hubungkan. Ini adalah kabel ground. Terus berikutnya kita cari lagi yang kabel merah adalah ke positif 5 volt. Kalau sudah, kabel satu lagi, ini adalah untuk signalnya tadi. Saya menggunakan pin nomor 11. Untuk masalah pin ini, silakan pin mana saja. Yang penting pin tersebut adalah pin PWM. Bisa 3, 5, 6, 9, 10, 11. Tapi di sini saya menggunakan pin 11 saja. Nah, kalau sudah seperti ini, terhubung ke microcontroller, lalu kita hubungkan ke motor. Motor servo, di sini ada kabel warna gelap atau warna coklat atau hitam. Ini adalah negatif. Kita hubungkan ke negatif. Terus di sini ada kabel merah. Ini adalah posisi di tengah. Ini merupakan kabel positif. Kita hubungkan ke positif. Jadi seperti ini. Kalau sudah, ada kabel satu lagi, yaitu untuk signal, pulse. Kita hubungkan ke pin 11. Jadi seperti ini bentuknya. Kalau sudah seperti ini, bisa kita coba dulu menghidupkan osiloskop. Kalau semuanya sudah ready, sekarang kita melangkah ke coding pada Arduino. Coding Arduino untuk pengendali motor servo ini cukup sederhana untuk eksperimen kali ini. Di sini adalah judul. Kalau sahabat masih ada yang belum familiar dengan Arduino, bisa lihat video tutorial saya sebelumnya tentang dasar-dasar Arduino part 1 maupun part 2. Di situ dijelaskan bagaimana coding sederhana di Arduino. Terus berikutnya adalah kita mengambil library khusus untuk servo sudah disiapkan oleh Arduino. Kita tinggal masukkan saja include di sini yaitu servo.h. Ini adalah program library yang bisa kita ambil di dalam Arduino. Terus di sini fungsinya adalah untuk menetapkan pin yang kita pakai sebagai output untuk servonya. Kita menggunakan pin nomor 11. Maka kita ketik 11. Setelah itu kita ketikkan servo dan penamaan ini boleh apa saja. Di sini saya menamakan dengan motor servo. Setelah itu kita lanjutkan ke fade setup. Di dalam fade setup kita mengaktifkan kembali bahwa pin 11 inilah yang kita gunakan sebagai untuk motor servo. Lalu fade loop ini adalah untuk program yang akan diakses secara berulang-ulang yang digunakan untuk mengeluarkan pulse atau signal tadi yaitu di write. Jadi nanti dia akan mengeluarkan signal dan di sini ada tulisan 180. Ini merupakan derajatnya. Derajat ini bisa kita ubah-ubah. Nah, sekarang coba derajatnya adalah 0. Kita ganti dengan angka 0 dalam kurung ini. Nah, seperti ini. Artinya nanti servo akan ke posisi 0 derajat. Nah, kalau sudah kita lakukan seperti ini, bisa kita verify terlebih dahulu, meyakinkan coding yang kita buat tidak ada kesalahan. Ya, tidak ada kesalahan. Setelah itu kita hubungkan probe USB-nya. Kita lihat Arduino sudah hidup, lampunya sudah menyala. Nah, kalau sudah seperti ini, bisa kita upload ke dalam Arduino. Sukses. Setelah di-upload, servo akan ke posisi 0 derajat dan ini akan dia pertahankan selama 0 derajat ini dan posisi ini akan dia pertahankan selama pulsa 1 milidetik ini selalu dikirimkan ke servo. Nah, kalau udah seperti ini coba kita amati bentuk gelombangnya. Caranya negatif, kabel negatif ini kita ke kabel hitam dan yang positif probe kita hubungkan ke signal tadi. Kita lihat bentuknya seperti ini. Inilah bentuk gelombang pulsa. Jadi kalau kita mengirimkan sekitar 0 derajat, maka Arduino akan mengeluarkan signal dengan durasi high-nya atau positifnya itu sekitar 1 milidetik. Dan kalau sudah pulsa ini tersebut dikirimkan secara terus-menerus, servo akan mengunci. Ya, ini tidak akan bisa gerak-gerakan
Karena selama pulsa tersebut dikirimkan, dia akan mengunci selalu di 0 derajat. Dan ini cukup berat, makanya nanti akan kita coba apakah motor servo ini bisa mengangkat beban. Kita coba nanti misalnya beban-beban berat. Ini 0 derajat, coba kita ganti sekarang programnya, bukan 0 derajat, tapi kita ubah ke dalam posisi 90 derajat. Ini adalah 90 derajat, lalu kita kirimkan. Ya, kita lihat posisinya. Sekarang di sini berubah. Jadi 90 derajat adalah di sini, tepat di tengah sini. Ini merupakan 90 derajat, dan kita lihat pulsanya. Jadi signal pulsa ini sudah sedikit lebih lebar. Nah, di sini kalau dia 90 derajat, maka waktunya sekitar 1,5 milidetik. Jadi positifnya ini sekitar 1,5 milidetik. Nah, sekarang coba kita maksimum, yaitu 180 derajat. nih. Kalau sudah, coba kita kirimkan. Nah, jadi servo sekarang berpindah posisinya dari 90 tadi awalnya menjadi 180 derajat. Nah, pada saat 180 derajat ini, signal sudah berubah jauh lebih lebar lagi. Lebarnya ini bisa sekitar 2 milidetik. Oh ya, di sini sudah ada nih ya, cycle-nya. Sekitar 2 milidetik. Dan di sini frekuensinya terbaca 49 atau sekitar 50 Hz. Jadi osiloskop ini memang hanya mampu mengukur pada saat siklusnya yang 2 milidetik ya, yaitu 180 derajat dia muncul. Tapi kalau untuk yang di bawah 2 milidetik, nampaknya dia belum bisa memunculkan angka di sini. Tapi sinyalnya sudah keluar. Nggak ada masalah. Yang penting kita ingin tahu aja bentuk gelombang yang sebenarnya untuk mengendalikan motor servo. Nah, jadi seperti inilah bentuk gelombangnya kalau kita ingin mengendalikan motor servo. Nah, sekarang coba kita praktekkan motor servo yang bergerak ke kiri dan ke kanan. Oke, kita tambah misalnya di sini, kita buat saja di sini 0 derajat dulu. Kita tunda, delay. Kita buat misalnya 2 detik. Nah, setelah itu kita enter aja. Ini kita copy. Kita letakkan di bawahnya. Di sini kita ubah 180. Jadi nanti motor ini bergerak 0 derajat, kita tunda terus ke 180. Terus nanti dia akan kembali lagi ke 0 derajat. Nah, ini pergerakannya. Sembari kita akan melihat bentuk gelombangnya. Kalau sudah, langsung kita upload. Kita mati. Nah, kita lihat sinyalnya. Pada saat 0 dia kecil, pada saat 180 dia sinyalnya akan lebih besar. Jadi ini adalah, kalau yang kecil adalah 1 milidetik, dan pada saat 180 dia akan mencapai sekitar 2 milidetik. Sahabat-sahabat semua, sekarang kita akan mengetes kekuatan motor servo, berapa kekuatannya dalam mengangkut beban. Di sini saya sudah menggunakan sebuah batu timbangan, beratnya sekitar 1 kilo, dan apakah servo ini yang kecil ini mampu untuk mengangkat beban batu timbangan yang seberat seperti ini, yaitu 1 kilogram. Nah, kalau sudah, ini saya menggunakan tali untuk mengangkatnya, dan kita akan tes apakah dia mampu atau tidak. Ini sudah bergerak. Nah, sekarang akan saya posisikan seperti ini. Nah, kita lihat. Jadi kelihatannya motor servo ini mampu untuk mengangkat beban yang berat. Kita lihat. Dan dia bisa bertahan. Nah, lihat. Beberapa detik kita tahan. Ya. Sahabat-sahabat semua, itulah tutorial tentang motor servo.
Dan tentunya saya mohon maaf kalau di dalam pembuatan video ini ada kekurangan atau kehilafan. Dan untuk mendukung channel ini, maka tentunya saya mengharapkan subscribe dari penonton, like, dan share. Terima kasih telah menonton video ini. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.